Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Salve, perkenalkan nama saya Priska Glodia Wiguna, biasa dipanggil Priska. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sejarah mengenai Gereja Stasi Santo Yosef Gunung Ambawang. Nah, jadi awal mula umat Katolik ada di Stasi Gunung Ambang itu karena adanya utusan dari keuskupan yang mengutus seorang imam datang ke desa Gunung Ambawang. Imam tersebut bernama Pastor Rene Rossi. Nah, beliau berasal dari Swiss. Dia yang pertama kali jadi pastor di desa Gunung Ambawang. Nah, dia juga adalah seorang tentara. Nah, pada awalnya umat memang sudah ada di kampung ini, hanya saja mereka masih belum mengenal agama. Nah, pastor inilah yang merintis umat di sini lewat permandian massal. Pada saat itu, pastor itu mengadakan permandian massal. Nah, pastor ini juga yang mendirikan gedung serbaguna yang merangkap sekolah dasar dan juga tempat untuk beribadat pada tahun 1964. Kemudian nama gerejanya ialah Gereja Santo Yosef. Kemudian gedung ini didirikan secara bergotong royong oleh umat. Jadi menurut data yang sudah saya dapat, guru-guru yang mengajar di SD itu terdiri dari yang pertama ada Pak Yohanes Salem, kemudian yang kedua itu ada Pak Isidorus. Nah, Pak Isidorus ini berasal dari timur. Kemudian juga ada Pak Hendrikus. Nah, Pak Hendrikus ini juga berasal dari timur. Kemudian ada Pak Manedi, kemudian ada Pak Yakobus Tambi, kemudian juga ada Pak Leo Lami, kemudian ada Pak Apen, kemudian ada Pak Wilbertus Ismail, dan juga ada Ibu Sunan. Nah, ketua umat yang memimpin umat pada waktu itu dari tahun 1964 yaitu Pak Yohanes Salem. Nah, beliau itu memimpin dari tahun 1964 sampai 1979. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Wilbertus Ismail pada tahun 1980 hingga saat ini di tahun 2025. Kemudian pastor paroki dari pertama itu ada Pastor Rene, kemudian ada Pastor Pius, kemudian juga ada Pastor Agustinus Agus, kemudian juga ada Pastor Dirjo, kemudian Pastor Robert, kemudian yang keenam Pastor Benyamin, kemudian ada juga Pastor Antonius, kemudian ada juga Pastor Boni, Pastor Yosef Katum, Pastor Warsito, Pastor Celetius Joni, dan juga Pastor Franciscus Forgione. Nah, dulu pada saat zaman pastor ini, pastor pertama, nah di sini belum ada stasi, masih ada cuma satu paroki dan itu tempatnya ada di Kubu dan kantornya itu berada di Gembala Baik Senghi Pontianak. Nah, Gunung Ambawang dulunya itu hanya sekumpulan umat yang beribadat, namun belum ada sebuah stasi. Nah, karena gerejanya masih menyatu dengan sekolah, yaitu gedung serbaguna yang tadi. Kemudian karena gedung gereja masih menyatu dengan sekolah, sudah tak layak pakai, kemudian jumlah umat semakin hari semakin bertambah, gereja tidak sesuai dengan jumlah umat, kemudian maka dibangunlah gereja baru di tahun 2018. Nah, gereja ini dibangun itu pada zaman Pastor Ignatius Warsito. Nah, pada waktu itulah, pada saat gereja baru ini sudah resmi jadi dan diresmikan oleh Uskup Agustinus Agus di tahun 2018, gereja Santo Yosef pun menjadi stasi. Nah, yang dinamakan Gereja Stasi Santo Yosef Gunung Ambawang. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan dalam pembangunan gereja ini adalah panitia pembangunan gereja yang diketuai oleh Pak Sael dan digagasi oleh Pastor Ignatius Warsito. Kemudian dana yang digunakan yaitu dari PAD, pendapatan asli desa, dari perusahaan sawit PT Mitra Aneka Rezeki sebesar 240 juta. Nah, bantuan dari donatur juga ada sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pastor pertama yang melayani di stasi ini adalah Pastor Rene Rossi yang tadi. Kemudian bentuk pelayanan pastoral yaitu katekese umat, kemudian mengajak umat cara membuat tanda salib. Kemudian perkembangan umat di stasi Gunung Ambawang pun berkembang sangat pesat karena banyak umat yang menikah satu iman. Dan ada juga umat kita yang menarik agama lain untuk ikut agama Katolik. Nah, tantangan yang dihadapi itu masih tidak ada
tantangan yang serius yang terjadi saat ini. Sebagian umat tuh masih enggan kalau diajak gotong royong untuk membersihkan gereja. Nah, stasi Gunung Ambang itu adalah salah satu stasi yang paling dekat dengan paroki. Jadi tidak ada kendala untuk komunikasi dengan paroki, dan sampai saat ini stasi Gunung Ambang itu selalu menjalin hubungan yang baik dengan pastor paroki. Dari tahun 1969 sampai saat ini belum ada masalah yang serius dengan di stasi Gunung Ampawang. Nah, ini terbukti dengan terbentuknya beberapa kring yang ada di stasi Gunung Ampawang. Kemudian kegiatan rutin yang sampai saat ini masih berjalan, yaitu ada doa rosario, biasa dilaksanakan pada setiap malam Rabu, kemudian malam Minggu. Kemudian serta umat pun membuat tabungan Natal setiap hari Minggu di gereja. Kemudian hubungan stasi Gunung Ambawang dengan paroki dari dulu sampai saat ini sangat baik, tidak ada permasalahan. Nah, umat tetap dapat pelayanan atau kunjungan dari pastor paroki minimal itu 1 kali dalam 1 bulan. Nah, hal ini disebabkan karena jumlah imam atau pastor di paroki itu yang sangat minim atau terbatas. Oke, cukup sekian dulu sejarah mengenai stasi Gunung Ambawang. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.